Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masih kita membahas tentang asa pada af'al. Apa yang dimaksud asa pada af'al? Karena kita di sini membahas masalah wahdaniyat yaitu asa. Wahdaniyat itu terbagi kepada tiga, ada asa pada zatnya, ada asa pada sifatnya, ada asa pada perbuatannya. Kemudian kita belum selesai membahas masalah asa pada af'al. Apa yang dimaksud asa pada af'al yaitu menafikan bahwa, menolak, menangkis bahwa ada bagi yang lainnya daripada Allah, ada selain Allah memiliki perbuatan, itu ditolak. Yang memperbuat hanya satu, yaitu Allah. Itu yang dimaksud asa pada af'al. Menafikan atau menolak, menangkis ada selain Allah punya perbuatan yang memberi bekas, yang berfungsi. Ini di keyakinan Pak Ewo ini. Berarti apapun yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita rasakan, yang terjadi, itu semua adalah perbuatan Allah. Ini secara hakikat dulu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur. Kita akan berhadapan dengan perintah-perintah Allah. Kita juga akan berhadapan larangan-larangan Allah. Di sini kombinasi kalau mau belajar fikih dan tauhid juga tasawuf. Kalau orang kadang mau belajar fikih, berbahaya kalimat yang mau disampaikan tadi. Menolak yang lain daripada Allah punya perbuatan. Hanya Allah yang memiliki perbuatan. Apapun yang terjadi di dunia ini sampai ke akhirat, semua itu menunjukkan perbuatan Allah. Karena yang memperbuat itu hanya satu, itu Allah. Itu keyakinan syariat. Allah membuat perbuatan yang baik disuruh Allah mengerjakan, yang jahat disuruh Allah meninggalkan. Itu syariat. Tidak bisa ilmu tauhid sampai ilmu hakikat menabrak, melawan ilmu syariat. Ilmu ini saling menyempurnakan. Ban itu ban luar, ujus, angin itu harus keseimbangan. Nah ini yang jarang mungkin Pak Aiboy, kita harus kombinasi di sini. Nah setelah kita paham, maka kerjakanlah perbuatan yang diridhoi Allah. Ingat Allah yang menolongi kita bisa mengerjakan kebaikan. Jauhilah perbuatan jahat. Ingat, bisa menjadi perbuatan jahat itu juga pertolongan Allah. Bukan beralasan mengerjakan kejahatan, ini pun perbuatan Allah. Seperti itu. Jelaskan sudah. Nah, ini di sini tergelincirnya manusia banyak. Tergelincir manusia. Hati-hati kita Bapak Ibu. Sudah jelas kita tadi, minta maaf lah. Nama catat-catat, nama dengar. Nah, biar
karena ulun sayang membantunya. Ulun didoakan juga. Mudah-mudahan kita sehat selalu pada Allah. Coba tergelincirnya benar di sini. Di mana dia mengaji kesalahan itu hati pian. Allah menggerakkan hati pian. Tapi ini jangan lupa, ini fondasi Pak Ibu. Asa pada afal tadi apa? Menolak, menafikan, menangkis lain pada Allah punya perbuatan. Berarti yang memperbuat itu hanya satu, yaitu Allah. Apabila lain daripada apabila selain Allah punya perbuatan, dia terikat dengan kehendak Allah. Berarti tetap Allah Ta'ala yang mengabulkan perbuatannya itu bukan perbuatan dia. Ada yang dirujuk, dilanjut, diistidraj. Nah itu tuh, misalnya hukum itu perbuatan jahat, itu dirujuk, itu dilanjut, itu diistidraj, itu tidak dilindungi Allah. Tapi kalau kenapa maka Allah kabulkan? Kenapa maka Allah Allah? Allah sudah memberikan hukum dilarang dapat berhukum. Kenapa maka tetap berhukum? Yang salah siapa? Nah, peraturan Allah yang dilakukan jauhi. Jangan berdalih aku kabulkan itu Allah Ta'ala yang membuat sesat. Kenapa maka menentang larangan? Kalau itu larangan, tinggalkan. Yang melarang siapa? Allah. Ditinggalkan Allah Ta'ala yang menolongi. Apabila kejahatan berdalil Allah Ta'ala menghadapi, berarti tidak ada syariat. Aduh. Sedangkan Rasulullah sampai Isra Mi'raj pulang menyampaikan syariat. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus hati-hati. Perbuatan baik diridhoi Allah, perbuatan jahat dimurkai Allah. Perbuatan baik disuruh Allah mengerjakan, perbuatan jahat disuruh Allah meninggalkan. Nah, jelaskan sudah ini. Berarti kedua-duanya dari Allah enggak? Dari Allah menyuruh mengerjakan, pasti yang baik. Allah menyuruh meninggalkan, pasti yang jahat. Kedua-duanya ingat kepada Allah. Berarti kita tetap ingat kepada Allah di ketika kita mengerjakan kebaikan. Kita tetap ingat kepada Allah di ketika kita meninggalkan kejahatan. Bukan berdalih karena Allah di ketika mengerjakan kejahatan. Karena Allah ada larangan. Allah ada yang larang. Apakah Allah menghadapi kita masuk neraka? Allah menyuruh jauhi. Kenapa maka masuk? Nah, ada kalau situ sudah ada sinkron di situ. Nah, di sinilah Pak Ewa. Hati-hati kita yang hadir. Banyak kajian-kajian menyimpang banyak. Mengupas itu salah, marautnya salah. Mengupas mangga, mengupas bawang sama. Lain, mengupas mangga tipis, mengupas bawang tebal, tanggal, coba tukar terbalik. Mengupas mangga seperti bawang banyak mangga hilang isinya. Mengupas bawang seperti mangga makan lapuk bibir. Nah, kalau sudah paham kita semuanya kombinasi dari syariat tadi. Ilmu kata kalau ibu kada dikombinasi. Ibu-ibu orang mau masak, mau ulang macam-macam itu pasti ada. Nah, ini harus tambah ini, tambah ini, tambah ini, itu pasti ada. Ada mungkin ibu mau ulah gaman karena dia tambah ini, tambah mungkin ada racikan-racikan itu ada. Dokter juga ada meresep obat ini harus dikaitkan dengan obat ini harus tambah antibiotik ada. Nah ini yang penting Pak buat kita yang hadir. Nah kemudian
Karena semua perbuatan tadi Allah yang memperbuat. Tapi jeruk Allah membuat peraturan. Berarti peraturan dari siapa? Dari Allah. Allah memerintahkan kebaikan dikerjakan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan meninggalkan kejahatan dari Allah Ta'ala juga. Berarti semuanya dari Allah. Jelas kan? Kalimat tadi Bapak Ibu. Sekali lagi. Allah perintahkan mengerjakan kebaikan dari Allah. Allah perintahkan meninggalkan kejahatan dari Allah Ta'ala. Allah sang pencipta menciptakan secara keseluruhan, tapi Allah membuat peraturan. Tuh obat di toko obat tuh banyak obat penuh. Toko obat yang paling lengkap. Makan nggak semuanya obat tuh. Bawa ke dokter obat ada semuanya loh. Milih-milihnya kan ada juga tuh dokter yang ahli mau makan semuanya. Ini semua kita makan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama Bapak Ibu membahas ilmu ini Pak Ibu berat, tapi kita harus bertahap. Nah kalau sudah paham kita teruskan lagi Pak Ibu. Nah, di ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, maksudnya memperbuat seluruh perbuatan yang kita perbuat, ada yang diridhoi Allah. Kalau dimurkai Allah tinggalkan. Berarti kalau berdalih kehendak Allah mengerjakan kejahatan, dia menentang larangan Allah. Dia menentang Allah. Selesai sudah. Siapa yang ada sembahyang berdalih itu kehendak Allah sudah, dia menentang larangan Allah. Allah menyuruh sembahyang, Allah melarang kita sembahyang. Siapa yang kuat tidak puasa, bulan puasa, beruntung dia, ini sudah kehendak Allah, dia menentang Allah yang mewajibkan puasa. Itu maksudnya. Semuanya berhubungan kehendak Allah, tapi Allah menghendaki yang diridhoi Allah, bukan Allah menghendaki yang dimurkai Allah. Nah, itu kalau kita hendak berdialog, berdiskusi, berdebat, itu memang. Nah, ini yang penting bagi kita yang hadir. Memblokir ada di hati kita semua perbuatan dari Allah. Hati-hati ngomong seperti itu. Kalau kadang mengikutkan syariat, bahaya. Tulisi hati-hati kali cap tengkorak. Apa itu? Cap tengkorak. Waspada tinggi. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Nah, kemudian pada mengadakan sesuatu, pagi ini kita ditakdirkan Allah ada di Masjid Al-Islah. Allah menghendaki. Mungkin yang hadir minggu kemarin nggak hadir minggu ini. Mungkin yang hadir minggu ini nggak hadir minggu kemarin. Itu semua karena Allah. Tapi jangan aku jadikan hadir karena Allah Ta'ala. Masa berdalih kadang mau hadir itu karena Allah. Sedangkan namanya menuntut ilmu siapa? Allah. Yang menuntut ilmu siapa? Rasulullah. Ini bisa iblis ini bermain. Iblis ini makhluknya tinggi juga. Iya juga surga. Kalau iblis ini dia, iblis ini hebat. Ini tak dulu kan manusia. Dia tak dulu kenal daripada kita. Itu iblis. Dia bisa menyelinap di pemikiran kita. Karena dia masuk di peredaran darah kita. Iblis. Dia bisa membuat ilustrasi, kesimpulan, pemikiran. Itu iblis. Kalau kata kuat, filter di dalam hati ini bahaya. Dikira benar, padahal salah. Dikira salah, padahal benar. Dia masuk ke pemikiran semua.
kecuali orang yang selalu kuat ingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya para nabi dan rasul terpelihara. Para aulia pun lain disebut, tapi mereka dipelihara yang disebut mahfuz. Kalau nabi dan rasul, para nabi dan rasul maksud terpelihara mereka. Kalau para aulia mahfuz, kalau kita ini maksud ada, mahfuz ada, sahabat ada. Itulah Pak Ibu permainan pemikiran dan urusan hati. Kadang boleh berdalil kehendak Allah yang tidak diridhoi Allah. Nah ini hati-hati di sini. Kadang boleh berdalil ini adalah sudah takdir Allah ketika mengerjakan yang tidak diridhoi Allah. Tidak boleh. Karena Allah tidak meridhoi yang dilarang Allah. Karena Allah punya larangan, yaitu hukum haram. Hukum haram tidak bertentangan dengan hakikat. Hukum haram tidak bertentangan dengan fikih atau tauhid. Hukum haram tidak bertentangan dengan tasawuf. Saling ketergantungan, keterkaitan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Nah ini kita harus hati-hati. Nah kembali Allah takdirkan, Allah adakan kita tak kumpul pagi di sini. Ada yang kada hadir, misal hari ini, minggu kemarin hadir, itu juga kehendak Allah. Mungkin punya pulang kampung. Nah, gitu kan. Bisa aja begitu. Aku nggak hadir di pengajian, tapi gue Allah ada nyaman. Baru berubah tertinggi dulu. Itu tuh bisa. Ulun guru wae anak hampir ke pengajian sekali di jalan guru wae paru sakit berbalik ke rumah dia tuh gurunya lagi ini macam-macam ya panggilan itu macam-macam yang penting sesuai keadaan dengan syariat selesai beralasan boleh semua tidak beralasan sesuai dengan syariat sesuai dengan aturan. Allah Maha tahu isi hati kita. Kita bisa beralasan Allah Maha tahu isi hati kita. Tidak pernah Allah Ta'ala tidak tahu apa yang ada di isi hati kita. Nah, kita terus lagi. Setelah Allah adakan atau meniadakannya, nah meniadakan. Berarti Allah Ta'ala berwenang mengadakan atau meniadakan. Itu tulisannya di situ apa? Atau ya ada. Bapak Ibu, disehatkan Allah. Sehat, alhamdulillah. Sehat itu suatu saat ditiadakan Allah. Jadi apa? Nah, sakit. Kehendak kita sakit kan? Ada kehendak Allah, tapi namanya berusaha berubah itu siapa? Allah. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Nah, pas sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan sehat. Berarti yang menyehatkan badan kita ini adalah Allah. Suatu saat kesehatan itu dikurangkan oleh Allah, sakit. Yang memberikan sakit itu juga Allah. Yang memberikan penyakit itu juga Allah. Kemudian berobat berusaha berikhtiar. Namanya syariat. Nah, syariat di situ. Apakah kita sudah? Yuk, yang hadir-hadir, ibu-ibu penting. Yang memberikan sehat Allah. Kesehatan diambil diganti sakit. Yang memberikan sakit Allah. Kemudian dia berobat ke dokter. Saya masuk ke situ sudah. Ibadah terus nih. Yang memberikan kita sehat
pagi ini Allah. Kemudian suatu saat sehat Bapak Ibu berkurang, mungkin ada Bapak Ibu makin tua mungkin sehat. Adalah angkat tangan panah hadir ini adalah makin tua makin sehat. Makin tua makin hafal marah obat. Nah ya, makin tua makin hafal Pak Ibu apa namanya itu nama dokter. Makin tua makin banyak larangan. Urut yakin lah bukan dia nih masuk 10 biji suara itu ini nyinyir kepala. Nah biji dia ini ya sini. Ampunan Pak itu. Berapa kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian setelah sehat dalam sehat dikurangi sehat itu. Sakit Allah yang memberikan sakit. Karena kita tidak kepengen sakit, kita nggak pengen sakit, nggak mau kita sakit. Tapi karena Allah sakit kita, berarti sakit karena Allah. Allah menghendaki kita sakit. Kemudian ke dokter mengerjakan syariat. Setelah ke dokter sembuh yang menyembuhkan Allah. Nah, kembali lagi ke hakikat. Berarti dokter itu hanya kita berusaha berikhtiar. Apabila ada belajar ilmu tauhid, ke dokter sembuh, dokter yang menyembuhkan, di situ syiriknya. Dokter hanya usaha ikhtiar, beliau pun hanya berusaha berikhtiar sesuai keahlian beliau. Setelah dikontrol, diagnosa, lalu disimpulkan penyakitnya ini, obatnya ini, pantangannya ini, makan selama 1 minggu. Kalau apa namanya nanti cek lagi tanggal kamu, ternyata sehat. Yang memberikan sehat Allah. Nah, pasti sudah contoh. Orang tuh sakit lagi cerita sakit. Kemudian berangsur-angsur membaik. Sakit itu siapa yang menjadikan sakit? Allah. Kemudian membaik, bersehat. Siapa yang menghendaki itu? Allah. Makan obat dari dulu syariat. Jangan menuhankan syariat. Tetap Allah yang kita tuhankan, tapi jangan meninggalkan syariat, karena yang menyuruh syariat Allah Ta'ala juga. Nah, nyamannya sudah. Lagi awal guru dina yang hendak olahraga, wah ini musim garing, silahkan. Sampai waktu olahraga meninggal. Benar ada tuh di mana tuh di dekat Kapolsek Rumah Sakit Batu Juleha itu kan ada lapangan apa tuh? Berapa orang yang meninggal di sini? Meninggal daripada olahraga, serangan jantung, lapangan kuman, main sepak bola di hotel. Nah, ada menolak berita kabar ya Allah awas sudah. Nah, tahu dia sudah. Ya, kita berusaha sehat dalam olahraga bagus, tapi kita tidak bisa menghindari kematian. Kematian itu Allah yang mengadakan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apalagi inna sholati, sesungguhnya sembahyangku. Nah, kalau sudah ini jadi syariat ini sembahyang, jangan kira sembahyang. Wa nusuki, ibadahku, jangan kira ibadah. Wa mahyaya, hidupku. Nah, ya itu sudah.
Wa mamati, matiku billahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan semesta alam. Syariatnya sudah, hakikatnya itu lillahi rabbil alamin. Itu namanya hakikat. Berarti pian sembahyang, pian beribadah, pian hidup. Seseorang meninggal dunia, jangan pian, jangan. Itu semua lillahi rabbil alamin. Meninggalnya sebab apa terserah, tetap satu yang mematikan itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, mengadakan sehat Allah, menjadikan sakit Allah, menyembuhkan yang sakit jadi sehat Allah, mematikan yang sakit Allah, mematikan yang sehat Allah. Karena situ bagi Pak Ibu, tak salah kita kalau ada tapi mau mengatakan Allah. Kemudian lagi ada waktu sedikit lagi. Mendul. Allah menghendaki mendul. Allah adakan mendul. Tapi pasti hujan. Karena Allah tidak terikat dengan mendul harus hujan. Allah adakan mendul. Allah adakan hujan. Ada tanda. Karena boleh kita terikat dengan tanda. Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaannya tidak bisa diukur. Panas, ada mungkin hujan. Allah mudah menghujankan. Allah berwenang menghujankan di ketika panas. Allah berwenang menghujankan di ketika mendung. Kedua-duanya Allah menghujankan, tidak terikat dengan mendung dan panas. Mendung hanya Anda mungkin bisa hujan, panas Anda mungkin tidak ada hujan, tapi tidak boleh pasti ada hujan hanya panas, pasti hujan hanya mendung, tidak boleh. Nah, di sini Pak Ibu, orang-orang yang mengkombinasikan hidupnya dengan ilmu tauhid, setiap yang dia pandang, dia connect hatinya kepada Allah, ketenangan itu dia akan rasa. Nah, cukup sampai di sini. Jamnya sedang dan ada terasa Pak Ibu. Nah, ya Allah, cukup sampai di sini karena hari ini libur. Nah, ada terasa kita. Nah, insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Insya Allah. Al-Fatihah. Iya. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، اللهم ارزقنا صحة في تقوى، اللهم ارزقنا صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، واحفظنا من شر الكونين يا مجيب السائلين، واختم لنا منك بخير اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.